Selamat sore Ibu Rizka Rusdiana, SEMSI. Pada pertemuan kali ini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok UAS Profesi Pasar Modal dengan topik lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal penyimpanan dan penyelesaian. Dengan nama kelompok, yang pertama Intan Dwi Wijayanti, kedua Siska Mida, dan yang ketiga Stanley Junius Setiawan. Jika dilihat dari bagan-bagan berikut, ini adalah suatu lembaga-lembaga yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dan yang pertama itu ada SRO yang dibagi menjadi 3 lembaga. Di antaranya ada Bursa Efek Indonesia, BEI. Yang kedua ada Clearing Penjamin Efek Indonesia, KPEI. Dan yang ketiga ada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau bisa disebut dengan KSEI. Self-Regulatory Organization atau SRO merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut 3 lembaga sekaligus, yaitu Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjamin LKP, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau juga LPP. SRO memiliki wewenang untuk membuat peraturan-peraturan yang mengikat badan atau organisasi yang terlibat dengan fungsinya tersebut. Sebagai contoh, peraturan-peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek di antaranya peraturan yang berkaitan dengan pencatatan efek, peraturan keanggotaan bursa, dan juga peraturan perdagangan efek. Pada tabel pertama yaitu PT Bursa Efek Indonesia. Sejarah singkat dari BEI. PT Bursa Efek Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) merupakan hasil merger dengan Bursa Efek Surabaya. PT BEJ merupakan izin usaha dari Menteri Keuangan melalui SK nomor 320-3/01.01/1992 pada tanggal 18 Maret 1992 dan beroperasi secara resmi sebagai bursa swasta pada tanggal 13 Juli 1992. Setelah mendapat penyerahan pengelola bursa dari Bapepam selaku pengelola sebelumnya, anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir dengan Akta nomor 33 tanggal 13 Juni 2008 di Jakarta mengenai penurunan modal pasar dan modal ditempatkan dan disetor. Yang kedua dari kegiatan usaha PT BEI. Sesuai dengan fungsinya, PT BEI memberikan layanan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, dan jasa informasi atau fasilitas lainnya. Jasa transaksi efek adalah jasa yang diberikan untuk pelaksanaan jual dan beli efek. Jasa pencatatan adalah jasa pencatatan emiten atas dasar dan obligasi. Jasa informasi dan fasilitas lainnya adalah jasa memberikan informasi kepada anggota bursa, kantor berita, media massa, dan perusahaan serta penyediaan terminal pelaporan transaksi obligasi. Dan yang ketiga ada susunan pemegang saham. Pemegang saham BEI berjumlah 115 anggota bursa. PT BEI memiliki saham PT KSEI sebesar 19%, serta memiliki baik langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% saham entitas anak. Di antaranya adalah yang pertama ada PT Clearing Penjamin Efek memegang 100%. Yang kedua ada PT Penilaian Harga Efek Indonesia memegang 67%. Yang ketiga ada PT Indonesia Capital Market Electronic Library 67%. Dan yang terakhir ada PT Penyelenggara Program Pelindungan Investor Efek Indonesia sebesar 67%. Dan yang kedua ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI.
Sejarah singkat perusahaan. PT KPI didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal untuk menyediakan jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. KPI memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 24 September 1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. 2 tahun kemudian, tepatnya tanggal 1 Juni 1998, perseroan mendapatkan izin usaha sebagai lembaga clearing dan penjamin berdasarkan surat keputusan Bapepam nomor keputusan Min 26-PM-1998. Yang kedua, kegiatan usaha dari PT KPI merupakan salah satu lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang mengatur pelaksanaan kegiatan kepada pemakai jasanya atau disebut juga Self-Regulatory Organization. Sebagai SRO, KPI turut berperan menentukan arah perkembangan pasar modal di Indonesia. Sebagai Central Counterparty atau CCP, KPI menyediakan layanan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kehadiran KPI sebagai CCP diperlukan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan kepastian dalam penyelesaian transaksi di Bursa Efek Indonesia. Dan kegiatan usaha dari PT KPI yaitu jasa clearing transaksi bursa. Proses clearing adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban anggota clearing atau AK yang timbul dari transaksi efek yang dilakukannya di Bursa Efek. Yang pertama itu ada clearing dan penyelesaian transaksi ekuitas. Yang kedua ada clearing penyelesaian transaksi derivatif. Dan yang ketiga ada clearing dan penyelesaian transaksi obligasi. Dan juga kegiatan usaha dari PT KPI ada jasa penjamin. KPI menyediakan jasa penjamin penyelesaian transaksi bursa bagi AK yang bertransaksi di BI. Jasa penjamin adalah jasa untuk memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban AK yang timbul dari transaksi bursa. Dan berikutnya ada jasa pinjam meminjam efek atau PME. KPI menyediakan jasa PME dengan tujuan utama untuk membantu AK memenuhi kebutuhan efek agar terhindar dari kegagalan penyelesaian transaksi bursa. Jasa PME juga berguna untuk mendukung strategi perdagangan AK, di antara lain ada short selling, margin trading, dan pendapatan tambahan untuk investasi jangka panjang. Jasa lain yang terkait pasar modal, di antaranya ada layanan M-Clears, ada jasa pengelolaan argumen, dan juga jasa situs pusat pelaporal. Dan yang ketiga, dari susunan pemegang saham PT Clearing Penjamin Efek Indonesia dimiliki 100% oleh PT Bursa Efek Indonesia dengan total saham pendiri sebesar 15 triliun. Yang berikut dari lembaga SRO ada Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Sejarah singkat perusahaan. PT KSEI didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasional sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Melalui surat keputusannya nomor keputusan 5-54-PM-1998 pada tanggal 11 November 1998. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, KSEI berfungsi untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien. KSEI
mulai menjalankan kegiatan operasional pada tanggal 9 Januari 1998, yaitu dengan kegiatan penyelesaian transaksi efek dengan Warkat yang mengambil alih fungsi sejenis dari PT Clearing Deposit Efek Indonesia atau KDEI yang sebelumnya merupakan Lembaga Clearing Penyimpanan dan Penyelesaian LKPP. Selanjutnya, sejak 17 Juli tahun 2000, KSEI bernama BEI dan KPEI mengimplementasikan perdagangan dan penyelesaian saham tanpa warkat, scriptless trading di pasar modal Indonesia. Saham KSEI dimiliki oleh para pemakai jasanya, yaitu SRO, dalam kurung BEI dan KPEI, Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Biro Administrasi Efek atau BAE. Yang kedua, dari kegiatan usaha KSEI memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek yang meliputi yang pertama ada pengelolaan aset. Jasa pengelolaan aset yang disediakan KSEI adalah sebagai berikut. Pendaftaran pembukaan rekening efek yang pertama. Yang kedua ada perubahan data pemegang rekening. Yang ketiga ada penutupan pemegang rekening. Dan yang terakhir ada pemblokiran lepas blokir pemegang rekening. Yang B ada jasa kustodian. Aktivitas yang dilakukan ke KSEI dalam mengelola jasa kustodian antara lain meliputi penyetoran deposit efek atau dana. Yang kedua penyelesaian transaksi. Dan yang ketiga ada tindakan korporasi. Yang ketiga ada jasa lainnya. Selain layanan jasa yang telah disebutkan, KSEI juga memberikan layanan jasa lainnya, di antara lain yang pertama ada Initial Public Offering atau IPO, dan yang kedua ada penawaran tender. Dan yang ketiga, susunan pemegang saham dari KSEI terdiri dari 25 perusahaan efek, 9 bank kustodian, 3 biro administrasi efek, dan 2 SRO. Dan berikutnya, perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajemen investasi. Penjamin emisi efek atau underwriter adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum atau go public bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak dijual. Perantara perdagangan efek, broker atau dealer adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Manajer investasi atau bisa disebut dengan investment manager adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk kepentingan nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah. Kecuali perusahaan asuransi dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan efek dapat terbentuk yang pertama itu dari perusahaan efek nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Atau yang kedua, perusahaan efek patungan yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan juga atau badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta perusahaan pemeringkat efek. Perkembangan pasar modal tidak terlepas dari dukungan dan peran lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Profesi dan lembaga penunjang pasar modal serta perusahaan pemeringkat efek
merupakan kepanjangan tangan otoritas untuk membantu dan memastikan prinsip keterbukaan di pasar modal dapat berjalan dengan baik sesuai dengan